Hai teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video. Di video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang Agustus September favorite. Kenapa kemarin September nggak bikin? Karena itu dia kayaknya kurang pol gitu. Dan apa ya, nggak terlalu banyak produk gitu yang bisa gue sharing, cuma itu aja gitu ya. Dan alhamdulillah untuk September lumayan banyak produk yang gue review, dan ada kemungkinan untuk Oktober nanti gue bakalan bener-bener full review semua produk yang gue beli di haul bulan Oktober. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton haul bulan Oktober, kalian nonton dulu biar tahu produk apa aja yang bakalan gue review. Dan di bulan Oktober ini gue bakalan cus Senin sampai Minggu itu non-stop bakalan upload terus video. Jadi jangan kemana-mana dan jangan sampai kelewat video-video terbaru. Kita bakalan mulai aja ke September dan Agustus favorite. Well, ini semua adalah produk yang sudah pernah gue review ya teman-teman. Jadi kita mulai ke produk yang menurut pendapat gue ini antara cinta dan benci gitu ya. Tapi ternyata lama-lama saking gue aneh sama produk ini, lama-lama malah jadi cinta dan akhirnya gue beli banyak. Ini adalah Precious Heart Contour dan Precious Heart Bronzer, juga Christmas Chic Blush dari Madame G ya. Akhirnya gue jadi beli hampir semua warna contour sama bronzernya. Apalagi bronzer gue beli 3, contournya beli 2, sekalian beli blushnya. Dan ini jadi produk favorit banget karena harganya terjangkau. Dan kalau nggak salah nanti di 10-10 harga dari bronzernya itu bakalan turun jadi cuma Rp1.000. Jadi jangan miss it dan jangan lupa. Dan selalu ingat, ini bukan video endorse pastinya. Lanjut ke produk murah lainnya teman-teman yang jadi favorit gue di bulan September. Dan honestly ini memang baru banget sih ya di review. Dan ini sekarang gue pakai salah satunya lipstick lip velvet dari Implora ke 6 warna ini. Dan honestly teman-teman, biasanya untuk warna-warna yang ada di lipstick produk Indonesia itu kurang apa ya, kurang memuaskan hati gue gitu. Tapi nggak tahu kenapa, selain dari murah, produk Implora ini semua warna itu jadi bikin gue kayak penasaran gitu ya, pengen mix and match dengan tampilan eye look yang tiap kali gue bikin itu baru lagi, dan gue pengen terus coba lagi warna lainnya dari si lip velvet dari Implora ini ya. Selain dia apa ya, dibilangnya velvet tapi dia bener-bener nyaman ya, walaupun ada sedikit transfer seperti kalian tahu. Terus ya harganya juga terjangkau, dan seperti kalian tahu dengan harga yang terjangkau dan produk yang sangat amat nyaman, walaupun mungkin ada sedikit kekurangan dari aplikatornya gitu ya, ada yang agak flimsy gitu ya. Tapi overall untuk produknya itu sendiri sangat amat bagus. Nah ya, tadi balik lagi ke yang bronzer dari Madame G. Bronzer dari Madame G ini dia lebih ke highlighting bronzer. Kebiasaan highlighting bronzer karena dia bener-bener ngebling gitu loh. Nah ini salah satunya gue pakai si bronzer dari Madame G yang nomor 01. Jadi ini agak aneh banget, tapi honestly buat gue sekarang ini dengan kulit gue yang sangat amat kering, jadi anehnya dari bronzer Madame G ini ya teman-teman, dia itu bronzernya itu yang ada highlightnya gitu ya. Dan honestly gue malah suka karena dia bisa kayak lebih ngasih blush yang ada scene-nya gitu loh. Jadi gue nggak usah repot-repot lagi pakai yang namanya highlighter kalau misalkan pakai bronzer dari Madame G ini ya teman-teman. Oke, dan untuk next adalah produk yang murah lagi, murah terus ya, murah lagi dari Brasov. Ini eyeshadow nude palette, harganya terjangkau dan menurut pendapat gue dengan harga yang ditawarkan oleh Brasov, honestly ini bener-bener ciamik ya teman-teman. Harga segini aja bisa ngasih pigmentasi yang oke, blendability-nya juga yang oke gitu ya, swatches tangan oke, dengan brush juga oke gitu. Nggak ada masalah sama sekali dengan si nude palette dari Brasov ini. Pokoknya keren dan rekomendasi, dan ini jadi favorit gue karena dia nude, terus semua warnanya itu keluar, nggak ada yang kayak oh yang ini yang bagus, yang ini enggak, yang ini yang bagus, ini yang enggak gitu ya. Semuanya bagus dengan harga juga yang bagus. Ke yang murah lagi,
murah semua sih bener. Ini dari Premier Beauty, namanya Reshape Busi Mascara. Ini adalah maskara yang jadi andalan gue setelah gue mempunyai 5 time long Sivana Color Mascara yang dari Thailand itu. Dan ini kalau nggak salah Premier Beauty itu dari Cina ya kalau nggak salah teman-teman. Harganya terjangkau di bawah 50.000. Dia tahan air, smudge proof, tidak ada jatuh-jatuh ke wajah, jadi wajah tetap rapi dari maskara. Terus udah gitu bener-bener waterproof sesuai dengan klaimnya. Dan ini adalah maskara yang gue pakai saat ini. Rekomendasi banget, pastinya, pasti banget. Well, ke produk murah lainnya adalah ini Implora Lip Matte ya teman-teman. Kalau ini lip cream matte dan warna yang bener-bener jadi andalan gue adalah 07 Truffle Mauve, karena dia bisa jadi warna yang bener-bener sangat amat indah juga cantik di bibir gue. Bisa menggantikan SMLC dari NYX yang warnanya itu tulus ya. Ini oke banget, lembut, lembab, dan dia matte tapi nggak pasti atau nggak bikin kering di bibir ya teman-teman. Rekomendasi banget. Terus kemudian banyak banget produk-produk terjangkau yang gue sharing ya. Oke, mungkin kurang lebih ada 3 lagi ya. Oke, ini Pixi Twin Blush Pop Terracotta, jadi andalan gue banget karena dia ngasih blush yang benar-benar sangat amat natural, sangat amat cantik, mudah di blend, harganya juga terjangkau dari Pixi ya teman-teman. Ini yang udah beberapa bulan terakhir selalu gue pakai. Dan dari Brasov lagi lipstick matte nomor 03 yang warnanya lala, pokoknya bagus banget ya. Jadi Brasov ini lumayan kayak belang-belang ya khusus untuk si lipstick yang matte ini, karena untuk warna yang merah ya, ini 03 seperti ini warnanya. Cantik banget. Dia tuh lembut, lembab di bibir, nyaman gitu. Terus warnanya bener-bener opaque sesuai dengan yang ada di etalase di Shopee-nya. Jadi ini rekomendasi banget karena ini adalah salah satu warna merah yang bener-bener sangat amat cantik, murah, juga nyaman di bibir gua. Terus yang terakhir produk terjangkau adalah dari Pink Flash. Jadi gue udah mungkin di tahun 2021 awal gue review Pink Flash ya teman-teman. Ini dia, ini konturnya, harganya terjangkau, murah banget. Oke, memang produk Cina dan belum ada Bepom, dan banyak banget produk-produk dari Cina di sini. Mungkin Brasov, terus Premier Beauty, mungkin belum ada Bepom ya, atau Premier Beauty udah ya, gue juga lupa. Intinya banyak banget produk-produk Cina yang ikut bersaing dengan produk-produk kita dalam negeri teman-teman. Dan ini adalah salah satunya Pink Flash. Dia sangat amat pigmented banget, udah gitu mudah dibaurkan, dan ya dengan sekecil ini kalian bisa bawa kemana-mana alias travel friendly. Jadi rekomendasi banget buat teman-teman yang lagi nyari kontur dari harga-harga yang murah gitu ya, bukan dari brandnya tapi lebih ke harga yang terjangkau. Well, oke, ini gue mau bilang ini mahal atau enggak ya, karena ini adalah sabun batangan yang dikasih sama temen gue dari Dubai. Dan ini jadi sabun batangan yang gue bikin untuk bikin busi eyebrow. Dan ya karena gue baru nyoba sabun batangan tuh ini, jadi ini jadi salah satu produk favorit gue. Atau mungkin kalian ada informasi lain tentang sabun batangan yang bener-bener bisa bikin alis bener-bener busi dan bener-bener tahan gitu loh. Kalau ini kan bener-bener dia tahan lama ya istilahnya, walaupun dibawa tidur tuh dia bener-bener langsung jegrek masih gitu loh, nggak jadi akhirnya kelepas gitu seperti produk yang gue sengaja beli yang menurut pendapat gue sih mahal ya teman-teman. Sayang sekali. Jadi gue bisa rekomendasikan untuk busi maskara, kalian bisa cari aja sabun batangan yang murah meriah. Next ke produk yang best of the best menurut pendapat gue di bulan September kemarin, karena nggak tahu kenapa ya, honestly gue sudah pernah nge-review produk ini long time ago, maybe 3 or 4 years ago. Aku juga lupa. Gue juga lupa ya teman-teman. Ini adalah produknya dari Makeover ya, namanya Hydra Stay Glow Fluid Foundation. Honestly teman-teman, Makeover ini udah kayak nge-upgrade setiap produk yang dia keluarin ya. Dan gue juga punya satu lagi produk yaitu blushnya, dan belum sempat gue review. Well, too bad. Mungkin nanti di bulan Oktober bakal semua gue review produk-produk haul yang di bulan September, karena banyak banget produknya ya. Ini adalah Hydra Stay ya.
oke banget. Kenapa gue bilang oke? Karena tampilannya itu benar-benar sangat amat tipis ya, walaupun dia dibilang glow bukan berarti dia yang bikin basah banget, dan konsistensinya itu dia gel teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya kulit lebih kering ke mature, menurut pendapat gue pribadi ya teman-teman, kebanyakan untuk kulit yang udah mature itu kan ya lebih banyak sekali fine lines-nya, lebih banyak wrinkle. Itu lebih enak dan lebih nyaman, lebih bagus kalau terlihat lebih tipis, lebih natural gitu, tapi tampak segar. Nah, ini adalah foundation yang gue bisa kasih rekomendasi ke teman-teman di luar sana yang memang punya kulit kering. Selain kulit kering juga memang banyak fine lines, ini juara banget ya. Gue pakai nomor N30 atau natural beige, dan gue beli lagi tuh, beli dua. Yang ini yang warnanya N10 marble. Jadi gue sengaja beli karena ada beberapa foundation yang gue beli di review bulan September kemarin. Mungkin kalian bisa cek aja ya, itu lumayan gelap, jadi ya udah bisa gue campur gitu loh. Jadi gue sengaja beli beberapa foundation yang memang lebih terang dari warna kulit gue gitu loh teman-teman ya. Ke next produk ini udah gue pakai beberapa bulan ke belakang, dan yang satu lagi juga sudah gue pakai beberapa bulan ke belakang, yaitu dari BLP ya, kolaborasi sama Avoskin. Ini yang multi-purpose tinted sunscreen. Oke banget karena dia ngasih flash tinted gitu ya di wajah kita. Terus udah gitu, intinya kalau menurut pendapat gua, sunscreen yang oke dan cocok di wajah gua adalah sunscreen yang tidak bikin wajah gua berkomedo dan berjerawat ya. Jadi ini aman banget teman-teman, walaupun menurut pendapat gua untuk harga produk dalam negeri harganya lumayan ya. Dan satu lagi ini dari Studio Tropic. Ini priming flawless water. Dia oke banget, bikin kayak ngasih glow from within yang enggak berlebihan, dan bikin wajah kita lebih kayak seger banget ya wajahnya gitu. Enggak terlalu dewy, enggak terlalu yang basah gimana, pokoknya dia tuh bikin wajah jadi bener-bener nyaman, nggak kering, memperhalus tekstur dan pori-pori segala macem, dan dia bisa ngebenerin foundation atau misalkan complexion kita tuh kurang oke gitu, tinggal disemprot pakai ini tuh jadi kayak memperbaiki gitu loh. Padahal ini sebenarnya bisa dipakai jadi primer, tapi honestly selama ini gue cuma pakai dia sebagai setting spray gue. Jadi setelah selesai semua makeup, gue semprot pakai si flawless priming water dari Studio Tropic. Itu udah langsung oke banget. Dan kayaknya gue juga ada beli produk dari Studio Tropic, cuman gue lupa nyimpennya di mana ya. Ada satu produk lagi itu yang glow, gue beli. Oke, next ke powder ya teman-teman. Ini adalah powder yang lumayan udah lama juga ya, yang satunya baru kemarin per bulan Agustus nyampe, dan gue masukin ke haul bulan September ya. Yang ini satu dari Loki, yang satu dari Makeover. Ini Loki namanya Holy Smooth and Blur Loose Powder, yang gue pakai namanya Freya. Dan honestly untuk Freya ini memang keterangan ya teman-teman di wajah gue. Jadi apa ya, dia benar-benar gue pakai untuk highlighting center wajah gitu. Nah, kenapa gue bilang ini favorit gue? Karena dia kayak tidak accentuate semua kekurangan-kekurangan di wajah, asal dipakai benar-benar sangat amat tipis. Karena untuk warna Freya ini kan brightening gitu loh di wajah gue ya teman-teman. Sedangkan untuk si Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder ini, oh my god, ini best of the best powder ya. Ini parah sih ya. Makeover, you're the best of the best dari semua yang the best yang pernah gue coba selama ini, selama kulit gue ini kering ya. Ini adalah produk dari Makeover yang best of the best dari semua brand juga lah ya. Satu foundationnya dan yang satu powdernya. Ini juara banget. Dia ngasih scene yang bener-bener sangat amat tipis banget, nggak bikin flat seperti powder-powder matte di luar sana ya teman-teman. Terus udah gitu dia itu nggak nambahin coverage sama sekali, bener-bener sangat amat tipis, bener-bener sangat amat lembut gitu ya. Terus selain itu dia itu yang bikin gue bingung ya teman-teman, karena honestly kalau dibandingin ya, kalau kalian tanya antara Loki dengan si Makeover ini gitu,
gue juarain yang mana? Gue juarain si makeover ini karena sebelum gue nemu makeover, gue pakai Loki tuh menurut pendapat gue udah bagus gitu ya. Tapi ternyata untuk pakai makeover ini, even kamu pakai cuma pelembab doang atau cuma pakai sunscreen doang yang basah gitu, di tap pakai ini tipis-tipis buat teman-teman yang banyak banget wrinkle atau fine lines di bawah mata, dimana kalian umurnya sudah mature atau mungkin ya di bawah 28 atau 25 juga udah banyak wrinkle, gue bisa saranin pakai ini si Makeover Radiant Finishing Powder ini. Gila, parah, bagus banget, sumpah. Ngilangin kayak bukan ngilangin ya istilahnya, dia bener-bener tidak menambah terlihatnya fine lines di bawah mata atau di bagian lainnya, bener-bener bikin halus gitu ya. Kalau misalkan tadinya ada crack di bagian smile line, itu jadinya nggak ada gitu. Jadi dia bener-bener bikin si complexion stay in place, teman-teman. Terus udah gitu, selain dari bikin complexion kita stay in place, dia bener-bener tipis, dimana bikin wajah itu nampak seperti natural, tapi tetap ada sheen, bukan glitter, bukan shimmer juga, tapi ada sheen sedikit, tidak ada warna sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian pengen tampilan wajah yang bener-bener sangat amat natural, kalian tinggal pakai mungkin si Avo Skin ini, gue bisa saranin karena dia ada tintnya atau ada warnanya. Tinggal dikasih ini, udah pasti bagus banget gitu loh. Karena pada saat kalian pakai sunblock gitu ya, kalian kan biasanya berminyak tuh muka pasti nggak nyaman kan. Nah, gue biasanya gue setting pakai si makeover ini bener-bener sangat amat sedikit, itu bener-bener jadi kayak settle gitu loh, jadi kayak kulit kita sendiri tanpa kita kayak pakai sesuatu gitu loh. Kadang kan gue juga seperti itu ya, harian itu nggak pengen pakai apapun gitu di kulit wajah gue. Jadi ini bener-bener the best, pokoknya the best, walaupun harganya lumayan mahal ya, karena untuk Loki ini isinya 20 gram teman-teman ya, dan ini cuma 8 gram, harganya 129.000. Jadi kalau menurut pendapat gue ya mahal, tapi bener-bener emang bagus banget. Oke, next ke bagian mata ya teman-teman. Ini bukan mata, ini face palette, salah. Untuk mata yang ini, oke lah, ke mata dulu ya. Untuk mata ya teman-teman, gue punya Sada ini yang accentuating pencil liner. Ini bagus banget, parah. Bagus bener sumpah. Jadi ya si accentuating pencil liner ini tuh, ini warnanya ini yang Nautilus. Dia itu smudge proof, waterproof. Jadi kalau misalkan kalian hapus menggunakan makeup remover perlu effort ya. Jadi nggak seperti pencil liner lainnya dimana masih bisa smudge. Tapi kalau misalkan kalian tanya, kalau ini ratain, dibaurkan, misalkan setelah dipakai dia bisa teman-teman, tapi setelah itu gitu ya, setelah kering, setelah ngeset itu dia pas digosok gini udah nggak bisa digosok. Nanti gue kasih lihat ke kalian, tapi kita pindah ke next produk ya teman-teman. Jadi ini rekomendasi banget, memang harganya mahal, tapi nanti gue bakalan battlein dia sama si pencil linernya dari Pixi. Ini yang gue pakai, ini dari Pixi. Tunggu aja, oke, battle-nya. Next ke brow wit untuk alis. Nah ini dia sebenarnya pasangannya, itu sabun batangan yang ini ya teman-teman. Terus brow wit ya, ini dia ada liner, ada untuk alis gitu loh, spidol alis. Tapi yang gue pakai lebih ke spidol alisnya, dan karena gue cinta banget sama si brow wit ini, akhirnya gue beli dua. Ini nomor 03, ini nomor 02. Saking bagusnya, biasanya gue pakai si brow wit yang pensil spidol liner ini, spidol brow ya, itu untuk kayak ngerapihin lagi bagian ujung-ujungnya gitu. Terus kalau misalkan bagian yang botak, setelah gue pakai dengan pensil alis atau dengan powder brow itu kurang nyata, biasanya gue tambahin lagi. Pokoknya ini hasilnya seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat gue pakai si brow wit ini untuk ngerapiin alis gue. Ini rekomendasi banget, walaupun ya lumayan lah ya harganya, lumayan bukan harga yang kayak murahan gitu, bukan teman-teman, tapi ya sesuai lah dengan harganya si produk dari Nongcat itu ya. Dan kalau misalkan kalian penasaran, gue ada kasih saran tempat belinya ya, bisa dapetin yang lebih murah itu di mana. Kalian tinggal cek and recheck aja ya di video sebelumnya, mungkin di Agustus haul atau September haul, pokoknya cek and recheck aja. Yang terakhir, gue berharap banget bisa dapetin produk dalam negeri, either face palette atau
eyeshadow palette itu yang bener-bener bagus gitu loh teman-teman. It's okay lah ya, no matter kalau misalkan harganya lumayan tinggi atau misalkan sedang gitu kan, tapi gue pokoknya pengen yang bagus gitu. Berharap sih gue bisa dapetin yang bagus, tapi ya itu dia, ternyata produknya nggak terlalu bikin gue gitu. Jadi ya udahlah, harga segitu kalau nggak sampai segitu bagusnya gitu ya, segitu kualitasnya keterlaluan gitu ya. Dan kalau menurut gua ya, salah satunya produk dari Something yang Dolce Vita Face Palette ini oke banget ya teman-teman. Selain dia memberikan warna yang cukup ya teman-teman. Kenapa gue bilang cukup? Untuk fair skin ya, buat teman-teman yang punya kulit terang, kalian masih bisa pakai ya, konturnya juga bisa pakai ya. Terus untuk teman-teman yang punya medium skin tone, mungkin kalian masih bisa pakai si Molly ini. Molly jadi bronzer kalian ya, dikasih warna yang dragon ini juga cukup untuk kontur ya, masih bisa digunakan buat teman-teman yang dari fair to medium skin ya. Ini tuh lebih lumayan universal ya, bisa dipakai dari teman-teman yang punya kulit fair to medium skin tone ya. Jadi bagus banget sih. Selain dari range warna ya teman-teman, kalau menurut pendapat gue ini pigmennya oke banget ya. Ini gue swatches aja biar kalian bisa lihat nih. Ini row yang di atas Molly, DNA, Cleopatra sama Dorothy tuh. Jadi warnanya tuh bener-bener keluar ya, nggak yang ragu-ragu, yang malu-malu, tapi bukan tipe warna blush ya. Di sini kan cuma blush, kontur sama highlight. Warna blush yang bebam gitu ya, langsung kelihatan, dan dimana susah banget di blend. Nah ini tuh enggak teman-teman, jadi even dia bener-bener langsung kelihatan ya warnanya, tapi dia di blend tuh sangat amat oke banget, jadi bener-bener halus banget gitu ya. Nih gue coba untuk blend satu warna ya teman-teman, nih oke nih tuh, jadi di blendnya itu bener-bener sangat amat mudah. Dan kalau menurut pendapat gue untuk harga sesuai dengan produknya. Jadi kalau misalkan harganya segitu, produknya kurang bagus mah keterlaluan. Well, lanjut ke yang tadi, si accentuating pencil liner dari Sada. Ini dia yang gue bilang ya, ini gue udah tambahin lagi, kecoret lagi nih. Dia nggak smudge sama sekali ya teman-teman, bener-bener nggak smudge tuh. Ini jadi kalau pertama kalian coba ya, nih gue simpen di sini, mudah-mudahan kalian bisa lihat. Oke, di sebelah sini kalian bisa lihat ya, nih tuh, nih oke. Kita blend ya untuk awal, karena biasanya di awal pemakaian itu pengennya ngeblend. Oke, nah di awal itu masih bisa ngeblend ya teman-teman, kalian bisa lihat ya, ini parah sih, bagus banget ya. Tapi nanti lama-lama dia tuh ngeset gitu loh. Jadi ini dia bener-bener sangat amat creamy produknya teman-teman. Untuk si accentuating pencil liner ini susah banget sih Sada tiap kasih nama itu bener-bener kayak tongue twisting banget gitu loh, accentuating gitu, nggak yang good liner udah gitu loh, terus making beautiful atau apa gitu. Ini pokoknya namanya oke banget, sama seperti produknya untuk si Sada ini ya teman-teman. Jadi kalau di smudge ini udah susah, terus kalau dihapus sama apa namanya makeup remover juga lumayan susah teman-teman. Tuh agak perjuangan, jadi harus kayak agak ngegosok gitu, bukan tipe produk yang set langsung hilang gitu misalnya kan. Nih gue coba hapus ya yang sebelumnya nih tuh, ini yang sebelumnya nih awet banget gitu, pokoknya oke banget, waterproof, bener-bener waterproof. Jadi buat teman-teman, untuk semua produk yang gue sharing di sini, ini adalah semua produk yang menurut pendapat gue di kulit gue, di wajah gue itu bener-bener sangat amat pas, bagus hasilnya gitu ya. Even kayak si Madame G yang bronzer itu memang tidak sesuai dengan namanya bronzer, harusnya ya sudah bronzer aja gitu, dimana dia memberikan warm undertone untuk ngasih kehangatan di wajah kita, tapi dia akhirnya malah ngasih bronzer yang ada highlighternya. Tapi ternyata
bagus. Kalau gue malah suka. Nanti gue mungkin bakal detail gitu ya. Kalian pengen tahu yang mana si produk mana yang bisa bener jadi bagus gitu ya. Kalau gue bilang bagus kan harus dibuktiin ya teman-teman. Atau mungkin kalian bisa cek aja video-video review gue sebelum-sebelumnya di bulan Agustus dan bulan September, itu sudah lengkap banget semuanya, supaya kalian bisa puas gitu loh. Nggak cuma gue bilang bagus doang, tapi tanpa kalian lihat buktinya. Well, setelah ini kita bakalan tutup aja teman-teman, karena udah mulai hujan lagi. Tadi gue mulai stop dulu videonya karena hujan dan nanti takutnya berisik. Kita sudahi dulu. Jadi videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian suka dan insya Allah mudah-mudahan bulan November kita akan ada sesuatu yang baru lagi. Gue juga belum tahu. Di bulan Oktober aja ini banyak banget PR-nya, produknya gitu ya. Jadi mungkin sementara waktu gue belum dulu belanja, atau gue harus memilah-milah dulu berapa produk yang harus gue beli gitu. Karena ternyata kemarin selama bulan Oktober aja nggak keburu gitu ya teman-teman. Bulan September semua produknya nggak keburu. Dan mudah-mudahan Oktober ini semua produk yang gue haulin di video haul ya, kalian tonton dulu video haulnya, bisa di review semua di bulan Oktober ini. Dan sampai di sini dulu videonya, mudah-mudahan suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.